Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran ilmu pengetahuan alam ini dengan baik. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita sejenak bersama-sama berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين. Nah, sebelum pelajaran dimulai, tak bosan-bosannya saya mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas tentang larutan asam, basa, dan garam. Tujuannya yaitu peserta didik dapat membedakan larutan asam, basa, dan garam. Sebelum menginjak ke materi, kita ingat dulu materi sebelumnya. Wujud zat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama zat padat, kemudian yang kedua zat cair, dan yang ketiga gas. Klasifikasi materi dibagi menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi lagi menjadi unsur dan senyawa. Campuran ada campuran yang homogen dan heterogen. Contoh unsur yaitu O atau oksigen, N atau nitrogen, H atau hidrogen, dan masih banyak lagi. Contoh senyawa: air atau H2O, karbon dioksida atau CO2, garam atau NaCl. Contoh campuran homogen yaitu larutan gula, larutan garam, dan sirup. Contoh campuran heterogen yaitu campuran pasir dengan air. Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa contoh campuran homogen adalah larutan.
Pada dasarnya, larutan yang dikenal dalam kehidupan kita sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi larutan yang bersifat asam, basa, atau garam. Larutan seperti cuka, sirup, penghilang noda, sabun cuci, sabun mandi, soda kue, dan garam dapur merupakan contoh larutan asam, larutan basa, atau garam yang banyak kita jumpai setiap hari. Nah, sekarang kita bahas tentang asam. Tentu kamu telah mengenal larutan asam dalam kehidupan kita sehari-hari. Asam banyak ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran. Contohnya jeruk, lemon, dan tomat. Pada saat memasak di dapur, tentu kamu mengenal salah satu bahan penambah rasa makanan, yaitu cuka dapur yang mengandung asam asetat. Aki pada kendaraan bermotor mengandung asam sulfat. Asam dalam lambung yaitu asam klorida yang berfungsi membantu proses pencernaan bahan makanan. Itulah tadi contoh-contoh dari asam atau larutan asam seperti cuka, aki, dan asam klorida. Ciri-ciri dari larutan asam: rasanya masam atau kecut, dapat menimbulkan korosi atau lebih dikenal dengan perkaratan, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Berikut ke basa. Basa merupakan larutan yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh benda yang mengandung basa ialah sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, dan obat emah. Nah, ciri-ciri dari larutan basa yaitu mempunyai rasa agak pahit, terasa licin di kulit, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Kalau asam tadi mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, kebalikan dari kertas lakmus merah menjadi biru yang dimiliki oleh larutan basa. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam sering direaksikan dengan larutan basa untuk menghasilkan senyawa netral atau dikenal dengan reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi ini akan dihasilkan garam dan air. Makanya reaksi netralisasi ini banyak yang menyebut sebagai reaksi penggaraman. Contoh penerapan reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk pengobatan bagi penderita sakit MA, di mana sakit MA ini kondisi kadar asam lambung yang tinggi. Untuk menurunkan kadar asamnya, maka diperlukan sesuatu yang bersifat basa, sehingga di situ nanti akan terjadi reaksi netralisasi. Maka obat MA yang digunakan ini bersifat basa.
Contohnya obat apa? Ada Proma, ada Milanta, dan sebagainya. Contoh lainnya adalah pengobatan akibat sengatan serangga. Perlindungan terhadap kerusakan gigi di dalam mulut kita atau di dalam gigi kita, ini bersifat asam ya. Untuk mengurangi sifat asam tersebut, ini perlu sesuatu yang bersifat basah. Maka kita sering menggosok gigi dengan pasta gigi yang bersifat basah, sehingga bisa mengurangi kerusakan gigi kita. Kemudian ada pengolahan tanah pertanian. Tanah pertanian yang sering kita pupuk, maka lama-kelamaan tanah ini akan bersifat asam. Karena kalau terlalu asam, ini juga akan meracuni tanaman. Sehingga untuk menaikkan tingkat keasaman ini diperlukan sesuatu yang bersifat basah. Ini contohnya diberi kapur, sehingga tingkat keasamannya akan naik atau menjadi mendekati netral, sehingga tanah ini akan sehat kembali, sehingga tanaman bisa menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah. Selanjutnya pada indikator. Larutan asam dan larutan basa memiliki sifat-sifat yang khas. Salah satu cara untuk membedakan asam atau basa dapat menggunakan indikator. Nah, indikator ini bisa digunakan sebagai petunjuk bahwa suatu larutan ini bersifat asam atau bersifat basa. Suatu indikator asam basa adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator asam basa dapat dibedakan menjadi indikator alami dan indikator buatan. Kalau indikator alami ini kita memanfaatkan sesuatu yang ada di alam ini. Kalau indikator buatan ini memang sengaja dibuat oleh manusia, yang bisa digunakan nanti menjadi indikator. Nah, sekarang ke indikator alami. Berbagai jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami. Tumbuhan yang termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam ataupun basa. Beberapa contoh tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator alami adalah kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Ekstrak kunyit akan memberikan warna kuning cerah pada larutan asam, dan dalam larutan basa akan memberikan warna jingga. Kubis merah mengandung suatu zat indikator yaitu antosianin. Zat ini berwarna merah pada asam, berwarna hijau pada basa lemah, dan berwarna kuning pada basa kuat. Ekstrak bunga kembang sepatu akan memberikan warna merah cerah jika diteteskan
dalam larutan asam. Jika diteteskan dalam larutan basa akan dihasilkan warna hijau. Yang kedua, indikator buatan. Indikator yang sengaja dibuat oleh manusia. Salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair adalah kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Warna kertas lakmus biru akan menjadi merah dalam larutan asam, sedangkan warna kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basa. Coba perhatikan perubahan warna kertas lakmus pada gambar di bawah ini. Pada gambar A dapat kita lihat bahwa kertas lakmus biru dicelupkan pada larutan asam, maka akan berubah menjadi merah. Kalian lihat pada gambar A ya. Kemudian pada gambar B, kertas lakmus merah dicelupkan pada larutan basa akan berubah warna menjadi biru. Ya, dilihat sekali lagi ya. Kertas lakmus biru kalau dicelupkan pada larutan asam, mereka akan berubah menjadi merah. Sedangkan kertas lakmus merah kalau dicelupkan pada larutan basa, maka warnanya akan menjadi biru. Jenis senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur atau nama kimianya natrium klorida dengan lambang NaCl. Garam ini banyak digunakan dalam pengolahan makanan. Bagaimana senyawa garam dapat terbentuk? Nah, salah satu reaksi yang dapat membentuk garam adalah reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi tersebut akan dihasilkan garam dan air. Jadi asam ditambah basa akan menghasilkan garam dan H2O atau air. Ini peristiwa atau reaksi netralisasi. Asam ditambah basa akan menghasilkan garam ditambah air. Garam secara luas digunakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain untuk industri pupuk, obat-obatan, pengolahan makanan, dan bahan pengawet. Contoh reaksi asam dan basa yang membentuk berbagai jenis garam adalah HCl, asam klorida, kemudian ditambah basa natrium hidroksida akan menghasilkan garam NaCl ditambah air atau H2O. Asam klorida ditambah natrium hidroksida bereaksi menghasilkan garam NaCl ditambah air.
Nah, itu tadi larutan asam, basa, dan garam. Mari kita coba merangkum dari pembahasan tadi. Larutan adalah larutan asam, kemudian ada larutan basa, dan garam. Contohnya asam, yaitu asam cuka, asam sulfat yang ada pada aki, dan jeruk. Contoh dari basa ada sabun, sampo, pasta gigi. Contoh dari garam yaitu garam dapur. Reaksi netralisasi adalah reaksi antara larutan asam dengan larutan basa yang menghasilkan garam dan air. Contoh penerapan reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari: pengobatan sakit MAH yang bersifat asam dengan obat MAH yang bersifat basa, penggunaan pasta gigi, sampo, pengolahan tanah pertanian yang masam. Cara untuk membedakan asam atau basa dengan menggunakan indikator atau petunjuk. Indikator dibedakan menjadi indikator alami yang memang sudah ada di alam kita ini. Contohnya kunyit, bunga mawar, kembang sepatu. Dan yang kedua indikator buatan yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya kertas lakmus. Nah, untuk materi berikutnya akan kita pelajari tentang perubahan materi. Perubahan materi. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa sejenak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq. فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وارحمهم وأكرمهم برضوانك العظيم في مقعد الصدق عندك يا أرحم الراحمين. Sekian dulu anak-anak. Semangat berdoa dan belajar akan membuat kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.